Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mikael. Kali ini kita akan membahas sejarah Sangsaka Merah Putih dengan menggunakan peta konsep atau peta pikiran. Konsep sejarah Sangsaka Merah Putih dipetakan menjadi 6 bagian. Mari kita lihat. Dengan menggunakan metode pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana akan menggambarkan sejarah Sangsaka Merah Putih secara rinci. Kita mulai dengan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Sangsaka Merah Putih? Sangsaka Merah Putih adalah bendera nasional Indonesia yang berwarna merah dan putih. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka. Bendera yang dikibarkan pada proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, sebutan ini ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Yang kedua, mengapa bendera nasional Indonesia disebut dengan Sangsaka Merah Putih? Disebut dengan Sangsaka Merah Putih karena bendera Indonesia mempunyai makna filosofis, yaitu merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Di samping itu, Sangsaka Merah Putih juga mempunyai nilai kesakralan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Tersirat dari kata Sangsaka yang mempunyai arti pusaka yang dimuliakan. Yang ketiga, siapa yang membuat bendera pusaka merah putih? Bendera pusaka merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Yang keempat, kapan bendera pusaka merah putih dikibarkan dan terakhir dikibarkan? Bendera pusaka dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan dikibarkan setiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bendera pusaka terakhir dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1968 karena kondisi yang sudah rapuh. Yang kelima, di mana bendera pusaka merah putih disimpan? Bendera pusaka merah putih disimpan di Museum Monumen Nasional Jakarta. Yang keenam, bagaimana perjalanan sejarah Sangsaka Merah Putih? Sejarah panjang perjalanan Sangsaka Merah Putih adalah sejarah penuh perjuangan. Sejarawan Profesor Haji Muhammad Yamin menelusuri merah putih sejak zaman Majapahit, bahkan sejak zaman purba. Warna merah putih telah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak zaman purba hingga tradisi bubur merah dan bubur putih. Ini menunjukkan eksistensi kesakralan merah putih. Robert Edward Elson dalam bukunya The Idea of Indonesia menuliskan identitas kebangsaan Indonesia mulai terwujud dalam lambang pada Kongres Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Lunteren, Belanda, Agustus 1920. Terlihat bendera merah putih bersebelahan dengan bendera Belanda. Bendera merah putih juga berkibar dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Kramat 106 Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda. Pada 12 September 1944 digelar sidang tak resmi oleh Chuo Sangiin, badan yang membantu pemerintah pendudukan Jepang, terdiri dari orang Jepang dan orang Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Salah satu hasil sidang adalah pengaturan pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Atas permintaan Soekarno kepada Hitoshi Shimizu, Kepala Barisan Propaganda Jepang, Khairul Basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air untuk diantarkan ke Jalan Pegangsaan 56 Jakarta. Kain yang berbahan katu Jepang ini dijahit oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno, menjadi bendera dengan ukuran 274 cm
kali 196 cm. Bendera pusaka dikibarkan untuk pertama kalinya pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tahun 1958, berdasar peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Indonesia, bendera itu ditetapkan sebagai bendera pusaka dan dikibarkan setiap tahun dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di depan Istana Merdeka. Karena kondisinya yang sudah rapuh, bendera pusaka terakhir dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1968. Disimpan di Museum Monumen Nasional Jakarta. Dan pengibarannya digantikan oleh bendera duplikat. Sebagai bangsa yang besar, kita perlu mengetahui sejarah perjalanan Sangsaka Merah Putih untuk meneladani perjuangan para pahlawan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.